Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali, sehat-sehat semuanya kan? Puji Tuhan semua oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan sematalah. Kita boleh hadir di tempat ini tanpa kurang sesuatu apapun. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan pada saat kita berada di sini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan semata. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dan saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Semua berkat kemurahan Tuhan ya. Kita boleh ada di sini. Kita hayati lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan lagu ini sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bersama-sama kita rasapi bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan lagu ini sekali lagi dari ulang sekalian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan Tuhan masa depan kami. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Turun atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami ingin menaikkan korban persembahan syukur kami dari hati kami yang paling dalam kepadamu. Di minggu Thanksgiving ini Tuhan, minggu pengucapan syukur, kami memuji, membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau selalu baik, selama-lamanya baik. Walaupun dunia semakin tidak baik dan akan semakin buruk. Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kau mati menggantikan hukuman dosa kami. Kau bangkit pada hari ketiga, menjamin kami hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk nyawa kami, jiwa kami yang diselamatkan oleh Tuhan. Ajar kami tidak melupakan cinta kasih-Mu. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau tinggal di dalam diri kami selama-lamanya. Menuntun hidup kami, menghibur, menguatkan, mendoakan, dan memberi kami karunia-karunia untuk melayani menjadi berkat. Kami mengucapkan syukur dari hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur kami memiliki orang tua, kami bersyukur kami memiliki makanan, kami bersyukur kami memiliki minuman, kami bersyukur bisa bernafas setiap hari tanpa harus membayar oksigen. Kami bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan, keluarga rohani kami. Kami boleh memiliki saudara-saudara seiman. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling membangun, saling menguatkan. Kami boleh beribadah ketika di banyak tempat orang-orang tidak bisa beribadah. Bahkan banyak orang Kristen yang dianiaya. Kami bebas boleh beribadah, memuji dan melayani-Mu. Kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Dan banyak berkat-berkat lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Cinta kasih-Mu, berkat-Mu melampaui pikiran kami, melampaui perasaan kami, melampaui pengalaman kami. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, tidak henti-henti. Ajar kami menambah syukur di atas syukur setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur, hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami menaikkan korban, ucapan syukur, doa syukur kami pada pagi hari ini. Amin. Yang percaya berkata, amin. Dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, dengan apa kita akan membalas? Khususnya Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib, sehingga kita berhidup yang kekal. Kita tidak bisa balas apa-apa, selain kita sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Dia, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Baiklah saudara, saya mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan lagu ini. Dengan apa akan kubalas? Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan lagu ini. Ya Allah yang setia buat kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah hidupku Tuhan, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Naikkan lagu ini sekali lagi jemaat dengan sungguh-sungguh. Oh Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan, kami aminkan itu. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa Tuhan kami akan membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa kan ku balas
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Amin. Kita nggak pernah bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 17. Seperti biasa saya akan membaca ayat yang genap dan sampai 17 kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Mazmur 86 12 sampai 17. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu syarat kasihku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Bersama-sama. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita naikkan lagu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara semua. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Oh Kau kuat Tuhan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Oh yeah. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Satu Tuhan. suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh.
utuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita serukan lagi nama Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, jemaat. Luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh yeah, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus hanya di atas segala nama. Serukan namanya, jemaat saja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya sekali lagi, jemaat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Say it one more time, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin, beri kemuliaan pada Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Bersama Gereja Segalak Abad, kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian.
can see your holy face and your throne in heaven above. It seems so far away. No, I can't touch your nail-scarred hands. I have a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord, I believe in you. I'll always believe in you. Though I can see you with my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I'll keep my trust in you. Let the whole world say what they may, no one can take this joy away. Lord, I believe. Born from above, you are God, only chosen one. You are the one and only true way to the Father's heart. You died for all sins, then you rose and now live again, conquering death and the grave, so that I might live. Lord, I believe in you. I always believe in you. Though I can see you in my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I'll keep my trust in you. Let the whole world say what they may, no one can take this joy away. Lord, I believe. I believe. Lord, I believe in you. I always believe in you. Though I can see you in my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I keep my trust in you. Let the whole world say what they may, no one can take this joy away. Lord, I believe in you. I always believe in you. Though I can see you in my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I keep my trust in you. Let the whole world say what they may, no
sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan menyembah Dia. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang, merendahkan diri untuk ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya, oleh hamba-Nya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, kami datang ya Tuhan. Bapakku datang, Oh menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, kami percaya Tuhan. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. nyanyikan lagu ini sekali lagi jemaat dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang di hadirat Tuhan yang kudus, Bapa Allah kita. Bapa kami datang. Bapakku datang Menyembah-Mu di sini. menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. tak usah ku takut. Katakan Mas. Tak usah ku
Dia beserta kita. Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Sing haleluya. Haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. Kau perkasa dalam hidup kami. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya Tuhan, Kau sungguh maha ajaib, maha perkasa, maha besar, tak terukur dengan apapun. Itu sebabnya ya Tuhan, yakinkan kami bukan hanya di otak kami saja, atau di bibir mulut yang kami nyanyikan, tapi dalam hati kami yang paling dalam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini, kami beribadah tanpa takut, tanpa ragu, tanpa cemas seperti lagu yang kami nyanyikan. Dengan tenang belajar firman-Mu. Firman-Mu berkuasa menyucikan setiap kami. Firman-Mu berkuasa mengusir semua virus sakit penyakit dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini, kuduskan setiap hati dan setiap pikiran, dan bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami siap belajar, mengerti, dan mentaatinya ya Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu. Baik kami hidup, hidup untuk Tuhan. Baik kami mati, mati untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Yang Amin. percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita bersyukur memasuki minggu Thanksgiving. Tapi bukan berarti hanya mengucap syukur di minggu ini saja. Setiap hari harusnya mengucap syukur. Ya, bukan hanya di minggu bulan November atau salah satu Kamis terakhir dari bulan Thanksgiving. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah hari ini adalah menambah syukur di atas syukur. Kita akan belajar tema ini di minggu Thanksgiving. Suatu kali setelah sebuah proyek multimiliar dolar selesai di Indonesia, sang dirjen dikunjungi oleh agen dari yang diberi tender itu, seorang bule. Nah, bule ini hidup di Jakarta sudah lebih 10 tahun, jadi dia bisa berbahasa Indonesia. Lalu kunjungi dirjen itu dan si bule berkata, "Pak, kami ada hadiah buat Bapak. Saya sudah parkir di bawah sebuah Mercedes-Benz baru S-Class 320. Dirjen bilang, "Apa-apaan ini? Kamu menyogok saya? Hari-hari gini berbahaya, tahu nggak? Kasih-kasih hadiah." Lalu si bule berkata, "Pak, tolonglah diterima.
kalau gak diterima, saya dianggap gagal membina relasi. Gak bisa, saya gak sudi. Ya, ini berbahaya. Lalu si bule bilang, Pak, bagaimana kalau Bapak beli aja mobilnya? Gila lu, saya mana punya duit membeli mobil mahal dan mewah seperti itu. Lalu si bule ambil telepon dan dia telepon ke kantor pusat. Setelah telepon sebentar, si bule itu bilang, Pak, mobilnya seharga Rp10.000 untuk Bapak. Yang benar. Ini bukan nyongkok nih ya, beli ya, ada kwitansi ya. Iya Pak, saya bikin kwitansi. Oke, saya sudi. Lalu si bule ambil kwitansi, dia buka kwitansi, dia serahkan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen bayar pakai uang Rp50.000. Terima kwitansi, lalu salaman, terima kasih. Lalu si bule keluarkan dompet, dia mau kembalian. Pak, ini kembaliannya Rp40.000, gak usah pakai kembalian. Nanti saya beli 4 lagi, tolong kirim ke rumah saya. Besok ya, 4 lagi. Saudara, saya gak tahu apakah cerita dari teman saya ini beneran atau cerita humor. Yang pasti di Indonesia itu apa saja bisa terjadi, bukan? Mungkin gak? Mungkin saja. Ya, bisa terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut dengan syukur di atas syukur? Bagi si bule, syukur lu ya. Mau nyogok 1 mobil, sekarang rugi harus 4 mobil, tambah lagi. Bagi si pejabat, syukur gue. Tadi dikasih 1 mobil, sekarang gue bisa beli 4 lagi dengan murah. Cuma ceban 1. Apakah ini yang disebut dengan menambah syukur di atas syukur? Bukan, saudara. Ya, bukan seperti itu. Sebab ini adalah contoh keserakahan dan kelicikan manusia, ya, di zaman yang semakin bengkok dan jahat. Hari ini kita akan belajar judul menambah syukur di atas syukur, tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu artinya, maknanya. Bukan dengan motif keserakahan, bukan dengan motif agenda tersembunyi, bukan dengan motif menyogok Tuhan. Bukan dengan motif-motif yang bersifat duniawi, bukan. Tetapi adalah motif, sikap, dan perbuatan yang mengingat cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Yang tak habis-habisnya, yang terus-menerus, dan kita ingin membalas dengan ucapan syukur, dengan perbuatan syukur, yang juga terus-menerus tidak berhenti, sampai nafas yang penghabisan. Ini yang saya sebut dengan menambah syukur di atas syukur. Mari kita baca Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat ke-12 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama, buka suara kalau saudara masih bersuara. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, saudara, latar belakangnya ini adalah bahwa si pemazmur itu mengalami ancaman bahaya terhadap nyawanya. Dia bingung, dia gelisah, dia takut, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan meluputkan hidupnya, Tuhan meluputkan nyawanya, memberi dia keselamatan. Bukan saja keselamatan fisik, tapi juga keselamatan jiwa. Ini konteksnya, saudara. Dan setelah dia menerima dengan imannya, percayanya kepada Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur itu membuat dia kemudian bertekad dan bertanya,
bagaimana aku membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Nah hari ini kita mengalami hal yang sama saudara. Kita hidup di dunia yang semakin bengkok dan jahat. Kita mendapatkan banyak ancaman, ya, bahaya, ketakutan, pandemi yang belum selesai. Tuhan menyelamatkan nyawa kita. Memberi kita keselamatan jiwa dan memelihara hidup saudara dan saya sejak dari Januari sampai bulan November kita menghadapi pandemi, betul? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sejak Juni kita reopen tidak ada satu jemaat yang kena. Tidak ada yang bilang, oh gua ke gereja dan kemudian kena virus, gak ada. Sebab Tuhan memelihara, Tuhan pasti memelihara, amin. Lagu I Believe tadi sungguh menyentuh hati saya terharu sampai meneteskan air mata. Walau gak melihat Tuhan, kau lebih besar dari virus. Sama-sama kita gak melihat virus, gak melihat Tuhan. Tapi kita yakin Allah kita lebih maha perkasa. Amin. Mari percaya bukan hanya di otak, tapi mari kita percaya dari dalam hati yang paling dalam. Tuhan, Engkau memegang nyawaku, Engkau memegang jiwaku Tuhan. Aku ingin menambah syukur di atas syukur. Bagaimana aku membalas cinta kasih-Mu Tuhan? Kemudian ayat 13 sampai 14, pemazmur mengajarkan kita 3 hal. Bagaimana merespon. Bagaimana membalas cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, mengangkat piala keselamatan. Artinya apa? Artinya kita selalu mengingat bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah hal yang paling utama. Paling penting, paling berharga, paling bernilai di muka bumi ini. Itu kita tidak boleh lupa. Kalau saudara pesta itu ya. Mengangkat piala, apalagi diundang sama raja, itu hebat sekali. Itu berarti paling top, paling tinggi. Ya, dan saudara mengucapkan selamat kepada raja. Oh hari ini kalau engkau mengangkat piala, piala apa yang tertinggi dalam hidupmu? Piala keselamatan saudaraku. Nyawa dan jiwa kita lebih berharga daripada semua hal di muka bumi ini. Saya harap itu menjadi hal yang paling utama dan paling berharga. Paling kau tinggikan dalam hidupmu. Tuhan, aku mengangkat piala-Mu. Piala keselamatan ini setinggi-tingginya. Ada yang kirim saya cerita demikian. Cerita pertama contoh. Ya, ada kan sudah naik subway. Kita gak ada subway sini. Mungkin ada di LA. Ya. Bukan subway. Tapi subway. Sudah naik subway. Ya. Lalu saudara gak sadar naik subway, handphone saudara jatuh. Waktu saudara mau turun, jatuh. Lalu orang yang di belakang saudara kemudian tepok. Pak, handphonenya jatuh Pak, lalu dikembalikan. Apa respon saudara? Terima kasih kan? Terima kasih, terima kasih. Langsung saudara turun. Cerita kedua, saudara naik subway juga. Handphone saudara jatuh. Saudara turun gak sadar. Begitu saudara turun, saudara berusaha, handphoneku gak ada. Lalu saudara telepon. Dari telepon umum ke handphone saudara. Dan ada yang ngangkat. Oh Pak, itu handphone saya. Iya, tadi terjatuh waktu Bapak turun. Nanti ya di stasiun depan kita ketemu di Starbucks. Saya akan kembalikan. Saudara akhirnya mengejar ke sana, ke Starbucks. Dia kembalikan. Saudara senang kan? Berterima kasihnya lebih gede gak? Lebih gede karena dia kembaliin. Saudara mungkin keluarkan dompet kasih 200.000. Pak, ini ucapan terima kasih ya Pak. Thank you, thank you. Cerita ketiga, saudara naik subway. Handphonemu terjatuh. Saudara turun, gak sadar sampai di kantor, saudara berusaha, hah? Gawat, handphoneku jatuh. Saudara kemudian telepon, gak diangkat. SMS gak diangkat. Gimana responnya? Stres gak? Stres. Mulai mikir, waduh itu handphone mahal lagi. Nah, yang terbaru harganya 1.200. Bukan saja handphonenya mahal, isinya lebih mahal. Ada foto, ada data, ada informasi-informasi pribadi. Macam-macam di handphone itu. Sudah stres. Besok telepon lagi gak dibalas. Besok SMS lagi gak dibalas. 3 hari, 5 hari gak dibalas. Waduh.
Sampai gak tidur. Kalau Alkitab hilang mah oke lah beli lagi. Handphone nih. Kan katanya hari ini handphone lebih mahal dan lebih berharga dari segala-galanya kecuali istri. Lalu saudara SMS. Pak, Bu yang terhormat. Kalau handphone saya ada di Bapak atau di Ibu, tolonglah kembalikan ke saya. Banyak data-data di dalam. Saya akan sangat berterima kasih. Sebagai imbalan rasa terima kasih saya akan memberi Bapak 5 juta rupiah. Sudah tunggu sehari gak dijawab, 2 hari gak dijawab, 3 hari masuk SMS, ting. Iya Pak, handphonemu ada di saya. Besok siang kita ketemu ya, di restoran Hongkong Plaza. Oke, saudara senang ya kan, excited. Besoknya ketemu, dapat handphone, saudara kasih hadiah berapa? 5 juta. Lalu terima kasih Pak, oh ini sangat berharga Pak. Wah, puji-puji dia ya, terima kasih. Betul, saudara lakukan itu? Lebih berharga gak? Berharga, handphonenya ketemu, isinya ketemu, betul gak? Dari 3 cerita ini ada sesuatu yang aneh gak? Siapa yang paling baik dari 3 orang itu yang menemukan handphone saudara? Orang pertama, betul gak? Dia langsung kasih. Tapi dia gak dapat hadiah apa-apa. Cuma kamsya gitu aja. Orang kedua dapat berapa? 200.000. Beda 1 stasiun. Orang ketiga udah simpan handphonemu berhari-hari. Udah pakai telepon ke Arab Saudi. Atau kemana aja di dunia ini. Kamu kasih berapa? Gotiao. 5 juta. Dan terima kasih. Aneh gak saudara? Ini loh dunia kita. Ya, seringkali ada hal yang aneh. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Karena rasa kehilangan saudara lebih besar. Rasa kehilangan saudara lebih lama. Itu membuat saudara mulai melihat handphone itu lebih berharga. Milik saudara lebih berharga. Karena kehilangannya apa? Lama. Makanya kalau gak pernah mati listrik 2 hari, gak pernah kamu syukur sama listrik, betul gak? Tuhan, aku bersyukur kepadamu hari ini masih ada listrik. Nggak. Tunggu kapan? Nggak ada listrik. Pernah nggak syukur waktu kamu mandi? Saya mandi selalu nyanyi. Nggak pernah. Sampai suatu hari kamu mandi, putus airnya. Nggak ada air mandi. Baru ingat, oh ya kita perlu bersyukur sama Tuhan ya. Di Amerika mandi itu airnya nggak stop-stop. Listrik nggak pernah putus. Kalau Indonesia, sambung menyambung. Bisa jadi lagu, saudara. Kalau gak sakit, gak rasa berharganya kesehatan. Kalau gak pernah dipasang oksigen, gak pernah rasanya, oh oksigen itu mahal ya, perlu beli. Gak pernah syukur. Kalau saudara masih bisa bernafas, kalau istri masih di samping, gak digubris. Coba kalau udah hilang 3 hari. Saudara cari gak? Atau syukurlah. Pas-pasan. Nanti kalau orang tuanya udah pergi, baru menyesal, aku belum sempat membalas cinta kasih mama dan papa. Udah mati. Mati, nangis, guling-guling, gak ada gunanya. Kekasih sudah hilang, baru merasa berharga. Suatu hari kalau kita udah gak bisa ibadah, baru merasa ibadah itu berharga. Saudara ngerti gak? Hari ini banyak orang Kristen dianiaya gak bisa beribadah. Bersyukur kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan dengan bebas, menyanyi, melayani. Mari kita hargai semua itu. Nah pertanyaan saya, apakah harus tunggu kehilangan dulu? Harus tunggu kehilangan lama dan panjang baru kita bisa menghargai? Jangan dong. Jangan sampai Tuhan izinkan sesuatu milik kita hilang. Yang berharga itu hilang, baru kita nyesel minta sama Tuhan. Jangan.
Tapi sekarang kita belajar mengucap syukur, berterima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak berterima kasih. Jangan. Itu pemazmur mengajarkan kita. Membalas cinta kasih Tuhan, mengangkat piala keselamatannya. Setiap hari. Sebenarnya kita semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah cukup lama, bukan? Sehingga dunia ini gelap. Jangan harapkan dunia membaik. Nantilah kalau sudah membaik, gak pernah membaik, akan memburuk. Dunia semakin gelap, semua kehilangan kemuliaan Allah. Dan Kristus datang dan menyelesaikan bagi kita. Menyelamatkan kita. Lepas dari kehilangan itu. Kita mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya mari menambah syukur di atas syukur. Terus menambah syukur di atas syukur. Yang kedua, pemazmur bilang menyerukan namanya. Menyerukan namanya artinya memiliki kesaksian hidup. Yang memuliakan nama Tuhan. Membuat nama Tuhan itu dipuji. Ditinggikan, dikenal. Bukan nama Tuhan diejek, dihina, dan dipermalukan kalau orang-orang lihat kita. Bukan, tapi dipuji dan ditinggikan. Jadi bukan saja asal berseru, atau asal berteriak, atau asal bernyanyi, bukan. Tapi yang membuat orang-orang memuji dan meninggikan nama Tuhan adalah melihat kesaksian hidup kita. Baik dan benar. Ini saudara, kesaksian yang baik dan benar. Kalau tidak, munafik. Kita nyanyi hebat, kita ngomong pinter, tapi prakteknya no. Sudah saatnya kita mempraktekkan apa yang kita katakan. Dan apa yang kita nyanyikan. Dan apa yang kita percaya dengan pikiran. Amin. Suatu kali ada breaking news, beberapa tahun lalu saya baca breaking news. Ada seorang rabi, ya, guru agama Yahudi, rabi dipanggilnya. Ya, mungkin dia sudah Kristen, mungkin juga belum, yang pasti dia seorang rabi. Nah, rabi ini membeli sebuah meja di Craigslist. Di Craigslist dia cari meja tulis, dapat sebuah meja harga $95. Lalu dia beli, bayar, cash, bawa meja itu pulang. Nah, waktu pulang, meja itu kegedean, gak bisa masuk pintunya. Lalu dia ambil perkakas, tool, dia mulai buka apa yang bisa dibuka, termasuk lacinya. Waktu dia buka lacinya, di bawah laci ada sebuah amplop nempel di situ. Dia buka, isinya uang cash, $98.000 US. Wow. Modal 150 dapat 98.000. Nah, andaikan saudara yang dapat, apa yang terjadi? Puji Tuhan. 10% untuk IGNC. Sisanya masuk kantong sendiri. Tuh aku gak salah, betul gak? Tuh kita beli mejanya bawa pulang ya kan? Apalagi orang Indonesia. Si rabi bergumul, kembaliin nggak? Akhirnya dia kembaliin, makanya masuk breaking news. Dia kembalikan. Dia tahu ini pasti mereka lupa ini. Bahwa di bawah situ disimpan amplop. Karena penjualnya adalah sepasang suami istri yang sudah senior. Mereka lupa. Saya nggak tahu istrinya yang lupa atau suami yang lupa, pokoknya ada simpenan di situ. Ya. Jadi saudara jangan main-main sama senior. Ya, gitu-gitu sudah lihat senior-senior kita. Duitnya banyak loh. Yang jadi anak mantu cucu EMC, hargai orang tuamu. Pelihara dia, baik-baikin. Jangan-jangan lu dapat amplopnya nanti. Yang senior-senior, mumpung belum pikun. Pulang dari sini, cari di mana ada amplop-amplop yang disimpan. Sejak dulu, mungkin 10 tahun, 12 tahun yang lalu, tolong dicari, ya kan? Ingat, IGNC belum lunas. Timbang jatuh di tangan orang yang salah. Tapi poin saya adalah ini, saudara. Ya,
Poin saya adalah si rabi memiliki kesaksian hidup yang baik dan benar. Lepas dari motivasinya kita tidak bisa menghakimi atau berkata apapun. Dia memiliki kesaksian yang baik dan benar. Mengembalikan uang yang bukan miliknya. Ini loh saudara yang harus kita pelajari. Izinkan saya tanya bagaimana kehidupan saudara selama ini. Kalau orang lain melihat kamu bicara, melihat kamu bergaya, melihat kamu berbuat. Orang-orang lebih memuji Tuhan atau mengejek Tuhan? Orang-orang lebih mengenal Tuhan atau menolak Tuhan? Orang-orang lebih meninggikan Tuhan atau kemudian menghina Tuhan? Dalam setiap aspek hidupmu, sekolah, bisnis, pekerjaan, usaha, ya, semua hal. Apakah hidupmu menjadi berkat untuk orang lain dan kemudian orang lain mengenal Tuhan dan meninggikan Tuhan? Yang ketiga, membayar nasar kepada Tuhan. Membayar nasar kepada Tuhan artinya belajar membalas kebaikan Tuhan. Walaupun saudara, kita serahkan seluruh hidup kita dan milik yang kita punya, kita tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Tapi seharusnya dalam hati kita memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang sudah Dia titipkan kepada kita. Karunia-karunia, berkat-berkat dan apapun. Sebab semua itu miliknya kita pakai untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua dan setia memelihara kita? Mencukupkan kebutuhan kita, memberi kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Seharusnya kita juga belajar setia, mengasihi Dia, bukan? Melayani Dia. Inilah yang disebut nasar. Nasar, baik kita ucapkan nasar itu, baik kita tidak ucapkan nasar itu adalah sebuah kerinduan besar dalam hati. Tuhan, kalau ada kesempatan, ada kekuatan, ada kesehatan, ada umur, ada usia, aku mau membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Aku mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan-Mu yang bernilai kekal Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu dan melayani-Mu dengan apa yang sudah Kau titipkan kepadaku. Inilah namanya menambah syukur di atas syukur, menambah syukur di atas syukur. Saya baca cerita di Tiongkok ada seorang dokter yang kaya raya. Ya cukup tampan walaupun gak seperti bintang film. Nah dia memiliki seorang istri yang sangat-sangat cantik. Bisa menyaingi bintang film. Nah itu hebatnya kalau pria kaya, betul gak? Kaya bisa dapat yang cantik. Walaupun kurang bagus. The beauty and the beast. Yang penting kaya. Menikah. Setelah menikah berapa tahun, istrinya mengandung. Setelah mengandung lahir seorang anak laki-laki. Nah anak itu ternyata tidak secantik mamanya. Dan tidak seganteng bapaknya. Jadi bapaknya bingung. Aku ini setengah bintang film. Istriku bintang film. Masa anakku kayak onyet? Kaget dia. Masa modelnya kayak begini? Hah? Dia mulai curiga. Istri saya tidur sama siapa ya? Manusia negatif dulu. Ini anak saya bukan, atau ini anak tetangga. Hah? Waktu saya sibuk jadi dokter, dia ada nyeleweng gak sama orang lain? Mulai curiga. Lalu dia mulai panggil detektif pribadi. Selidik punya selidik, selidik punya selidik. Ternyata istrinya dulu jelek sekali. Lalu operasi plastik. Hidung dimancungin, mata digedein, ya. Ini pipi ditarik, kulit dikencengin. Wah, luar biasa. Gak cerita-cerita, ya. Bisa jadi cantik. Siapa bilang yang jelek gak bisa jadi cantik? Jadi jangan khawatir saudara kalau dapat pasangan jelek. Selain doa, perlu operasi.
dokter gak terima. Dia bilang, wah ini penipuan. Kenapa dulu gak ngomong? Kalau ngomong kan gue gak mau nih anakku kayak begini. Masa dioperasi lagi? Dia tuntut istrinya ke pengadilan. Ya, menuntut kerugian karena merasa ditipu. Dan dia menceraikan istrinya. Wow. Kalau saudara gimana? Hah? Makanya kalau sebelum kawin itu tolonglah buka mata dua-dua ya, lihat yang jelas. Kalau udah kawin ya udahlah buta aja. Sabu-sabu lah, sabu-sabu satu buta satu burem. Poin saya adalah si dokter itu melanggar janji nikah. Ini loh poin saya. Melanggar janji nikah hanya karena merasa ditipu atau tertipu oleh kecantikan istri yang palsu. Bagaimana kalau itu terjadi pada saudara? Yang pria, you cerain gak? Sabu-sabu. Yang wanita gimana? Sedih gak? Sama halnya kita dengan Tuhan. Permisi tanya, bagaimana janjimu kepada Tuhan? Waktu kau bilang, Tuhan aku mau mengasihimu. Kita ibarat pengantin wanita, dia pengantin pria. Dia selamatkan kita dan memilih kita menjadi pengantinnya. Bagaimana janjimu kepadanya? Setia enggak? Berubah enggak? Ya Tuhan aku mengasihimu. Karena kau berikan kesuksesan, keberhasilan, keuntungan. Gimana kalau tidak? Gimana kalau sekarang menghadapi gelombang, menghadapi badai, menghadapi kerikil tajam. Menghadapi banyak persoalan. Nampaknya belum ada jalan keluar, pandemi belum berlalu, duit makin tipis, ya kan? Apakah tetap mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan? Atau saudara mengatakan, ya tunggulah kalau sudah lebih baik, kalau sudah lebih sehat, kalau sudah lebih ini, lebih itu. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kalau dia mau mengajukan syarat, gak ada yang pantas, gak ada yang layak diselamatkan. Mari kita belajar mengasihi dia. Apapun yang terjadi. Bagaimanapun situasinya. Kapanpun waktunya, baik atau tidak baik. Mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Keluar dari hati yang paling dalam. Saudara tahu 3 hal yang diajukan pemazmur ini. Itu kata kerjanya bersifat aktif. Kata kerja aktif. Artinya apa? Bukan pasif, diam-diam, tunggulah. Ya. Statis, bukan. Tapi dinamis, progresif. Ada hati yang berkobar-kobar, gak usah didorong-dorong, ditarik-tarik, gak usah. Tapi keluar dari hati yang paling dalam. Hati nurani saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kau lebih dulu mengasihi aku. Aku berjanji mengasihimu. Apapun yang terjadi. Aku mau setia kepadamu, mengasihimu dan melayanimu. Sampai nafasku yang terakhir. Amin? Amin? Mau bertekad? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Gua mendengar anak-anak-Mu bertekad, amin. Ingin lebih mengasihi Tuhan. Tolonglah semua kami, termasuk hamba-Mu. Mengasihi dan melayani-Mu. Dengan cinta kasih yang sudah kau berikan terlebih dulu bagi kami. Mengasihi dengan dinamis, dengan progresif, dengan aktif. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, dan kapanpun waktunya Tuhan. Semua hidup ini milik-Mu. Ajar kami memakai milik ini untuk kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu dan kebenaran-Mu yang bernilai kekal. Bukan untuk sesuatu kepentingan diri atau duniawi yang sementara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bertekad di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Thanksgiving. Kita akan menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus.
surrender, Lord. I surrender, Lord. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat jasmani dan rohani, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari semua virus sakit penyakit, dan dipelihara seluruh kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, agar engkau menjadi saksinya yang hidup. Mulai hari ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.